Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya yakin dan sangat percaya bahwa setiap kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa hebat. Amin. Dia Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan dalam setiap pergumulan kita.
Dia Allah yang memberikan sukacita dalam setiap keadaan yang kita alami. Tapi terkadang kita datang, kita tidak meninggikan Tuhan. Tapi hari ini mari kita satukan hati kita, satukan suara kita, dan satukan tujuan kita. Hari ini bukan tentang masalah kita. Hari ini bukan tentang kebutuhan kita. Hari ini bukan tentang kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan kami semua yang ada di sini hadir di tempat ini. Ini karena Tuhan. Ini tentang Tuhan. Dan karena kebaikan-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, setiap pujian pengagungan kita. Sebab Dia Allah yang sangat layak menerimanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bawa masalah kami tidak bawa apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami tidak membawa apa yang kami perlukan. Tapi hari ini kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Dan hari ini bukan tentang kami, tapi hari ini tentang Engkau dan karena kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Amen. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, Lord Jesus. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. you are our provider. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. You are Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Say Jehovah Jireh,
Mari jemaat Tuhan nyatakan, come on. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, You are Jehovah Prince of Shalom. and I worship you because of who you are. Say, Jehovah Jireh, my provider. You are a provider. Jehovah Nissi, Lord, you Give us victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you And are. all together say, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Yes, you Shalom, are Jehovah Shalom. my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Come on, say it louder. Because of who you are, I give you We give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship Lord, I you. worship you because of who you Say, are. Lord, I worship Lord, I worship you. you because of who you One more time, say, Lord, we worship Lord, I worship you because of who you are. Kami naikkan pujian hanya karenamu. Kami naikkan sembah sebab engkau buktikan kasih-Mu. Kami agungkan engkau sebab kau buktikan kuasa-Mu. Kau buktikan anugerah-Mu. Sampai hari ini kami ada, semua karena-Mu, bukan karena kami. Kami hidup, kami lalui setiap pergumulan kami, bukan karena kami kuat, tapi semua karena pekerjaan-Mu. Hari ini kami mau nyatakan, kami kan terus menyembah-Mu Tuhan. Kami kan terus tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Shakalabalabaya. Oh, karena-Nama-Yase. Kami akan angkat suara kami. Kami akan terus nyanyi dan bersorak bagimu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. dan ku kan bersuka Atas perbuatanmu, untuk selamanya. Engkau Tuhan. tiada janji Seperti yang ada padamu. Bersama-sama nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. nyanyi dan bersoraklah Bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ku bersuka atas perbuatanmu, Untuk selamanya. kasihi Engkau Tuhan. Yes. tiada janji Seperti yang ada padamu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti janjimu. Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji Seperti yang ada padamu. tiada janji seperti yang ada padamu. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dan hari ini kami akan terus bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mau lihat tangan orang-orang yang sudah tenang, yang sudah dibebaskan. Sama-sama hari ini kita puji Tuhan kita yang hidup. Amin. Sorakan haleluya. Sing God is fine.
Dia Allah yang hebat, katakan amin. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Biar hari ini kita rayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sorakan haleluya. Sama-sama katakan dong. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja sekarang. Haleluya, Tuhan Allah kita. yang percaya sorakan. Haleluya. Mari lebih semangat lagi kita. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Dia bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. sungguh Dia Allah yang hebat. Come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternyata Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa hebat. Boleh angkat tangan kita dan kita nyatakan, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Say. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sungguh Dia bernama. Yesus Raja segala raja, Dengan keras katakan, Tuhan Allah kita. say. Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas bumi dan surga. Saat ini mari sama-sama jemaat Tuhan, kita deklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian.
tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami deklarasikan saat ini terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah waktu bagi Indonesia untuk bangkit lebih kuat ya Tuhan. Ini adalah waktu bagi Indonesia untuk dipulihkan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo, bersama Tuhan, Bapak Gibran ya Tuhan. Kiranya Engkau terus ya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tuntun setiap langkah-langkah kebijakan dan keputusan yang dibuat, sehingga semuanya berasal daripada Tuhan. Mereka boleh mengambil setiap keputusan dan kebijakan ya Tuhan untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih besar lagi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, Kau yang terus tuntun ya Tuhan, dimanapun pelayanan hamba-Mu berada ya Tuhan. Di situ banyak mukjizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas generasi Yeremia yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus bangkitkan generasi kami jadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, dan memiliki hati untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau terus berikan kami kekuatan dan kepintaran ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada kami bisa menjadi berkat dan terang-Mu ya Tuhan. Biar melalui kehidupan kami ya Bapa bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kanan saya, Shalom. Ada lagi? Shalom, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera depan layar. Baik, hari ini kita akan memberikan dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum atau kolekte, dan yang kedua adalah diakonia. Dan saat ini kita akan membaca laporan untuk diakonia. Baik. Pada bulan Maret, total penerimaan adalah 288 juta sekian. Dengan pengeluaran kegiatan misi 94 juta sekian, bantuan sosial jemaat 84 juta sekian, racing the standard 28 juta sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 6 juta sekian, bantuan sekolah PAUD cerah 8 juta rupiah. Dengan total pengeluaran 221 juta rupiah sekian. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim misi, bantuan renovasi gereja, misi edukasi, misi Lampung yang diadakan pada 10 April 2025. Bisa kita lihat bersama. Baik Bapak Ibu, saya percaya setiap kita hadir untuk menjadi berkat bagi sesama kita, amin. Jadi hari ini mari sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sebab Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kita, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Hati kami penuh dengan rasa syukur sebab kami tahu Engkau adalah Allah kami yang baik, Tuhan. Kami juga tahu Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Bila sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami percaya persembahan yang kami beri dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Mongol. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Young Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat pada hari Kamis 1 Mei 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 2 Mei 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik semua. Early Bird Registration sudah resmi ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi lebih cepat dari yang direncanakan. Wah, luar biasa sekali antusiasme untuk mengikuti CK7 Kids Camp 2025. Tapi jangan khawatir, pendaftaran masih dibuka dengan harga reguler sebesar Rp850.000. Jadi, Papa dan Mama yang belum sempat daftar, yuk segera daftar sebelum kuotanya habis. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat kembali apa yang terjadi di tahun lalu. Kita akan melihat para Guardians of the Fire. Di Kids Camp tahun lalu, kami melihat anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Anak-anak memuji, menyembah, berseru, di mana hati mereka disentuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Suatu momen yang tak akan terlupakan. Tahun lalu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tahun ini, Ia siap melakukannya lagi. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di CK7 Kids Camp 2025. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Untuk info lebih lanjut, Papa dan Mama bisa langsung menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Sampai jumpa di CK7 Kids Camp 2025. Lego, Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami tahu Tuhan Yesus dan kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Hati kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya sandaran kami Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang telah Engkau perbuat. Kami telah saksikan bahwa Engkau setia dan Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau yang memegang pengharapan dalam Tuhan, bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Perbuatanmu selalu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. tak akan goyah selamanya.
Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Bekerjalah Engkau lebih lagi Tuhan. Selamanya ajaib Kau Tuhan. Dengarlah seruan kami umat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, satu-satunya harapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan Yesus. Seluruh hidupku tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, Terima kasih Tuhan buat hari lepas hari. Seperti Maria kami bisa duduk di kaki Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami butuh firman-Mu karena firman-Mu senantiasa menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 9 sampai ayat 11. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Ini seri dari beberapa rangkaian, nanti mungkin di waktu yang akan datang kita bagikan lebih dalam lagi. Ini adalah sebuah prinsip yang kalau hubungan dengan Tuhan itu sebagai kita udah pernah bahas di tempat ini, perbedaan orang Kristen dengan orang agama Kristen. Orang agama Kristen adalah orang yang mengejar ritual, upaya, usaha untuk datang kepada Tuhan dengan harapan Tuhan akan memberikan sesuatu kepada dia. Itu agamawi. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus, dia akan kejar penyertaan Tuhan, pengalaman Tuhan selagi dia menunggu jawaban doa. Oke? Itu dasarnya dulu, kita harus paham dulu tentang itu. Berarti ketika masuk ke dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, ketika kita mulai dari titik memberi kepada Tuhan, kita stres. Pasti stres. Karena Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Ketika masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan, kalau kita mengikuti ajaran Farisi, ajaran-ajaran Taurat, kita akan mulai dengan upaya. Jadi titik hubungan dengan Tuhan dimulai dari titik memberi kepada Dia. Salah. Datang kepada Tuhan, vertikal kepada Tuhan, itu harus dimulai dari titik menerima. Menerima. Karena itu yang Alkitab ajarkan, itu yang Yesus ajarkan berkali-kali. Jadi sikap hati kita itu menerima Dia. Makanya namanya juga menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu dikatakan begitu. Jadi yang perlu kita mengerti adalah ketika kita mulai dari titik menerima, makanya dia bilang saya datang bawa hidup yang berkelimpahan, saya bawa bingkisan, saya bawa kado, saya bawa keselamatan. Di dalam keselamatan itu ada kandungan yang sangat rich, sangat kaya. Di dalamnya itu ada damai, ada sukacita, ada hikmat, ada pengharapan, ada perubahan karakter, ada karakter yang jadi tahan uji, ada karakter yang jadi berubah di dalam semua prosesnya. Nah, itu yang aku bawa buat hidupmu. Jadi di dalam sini toh, transformasi di dalam sini. Itu pemberian Dia, kado terindah itu. Dibungkus dengan sebuah pemberian yang sangat dahsyat yang namanya keselamatan itu sendiri. Jadi posisi kita terima, makanya waktu Dia ngomong sama Marta, Dia bilang begini, kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ngapain sih pelayanan-pelayanan, duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu bisa memberikan kepada saya. Itu maksudnya, jadi memberi kepada Tuhan juga tidak salah, tetapi tidak bisa dimulai dari titik itu. Karena kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya.
Kalau saya mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Saya nggak bisa kasih sesuatu yang saya nggak punya. Saya nggak bisa kasih segala-galanya kalau saya nggak punya segala-galanya. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Makanya dia bilang sama Marta, ngapain? What are you doing? Ngapain? Kamu duduk dulu seperti Maria. Terima dulu dari saya, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Terlalu banyaklah contohnya. Jadi dasarnya itu dulu. Nah, ketika itunya paham, vertikalnya menerima, horizontalnya selalu Alkitab ngajarin hubungan sesama, kita harus mulai dari titik memberi. Enggak boleh menerima. Makanya harus hati hamba, mendahului dalam memberi hormat, saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihimu. Jadi terima dulu kasih Tuhan, full di sini baru bisa saling mengasihi. Jadi saling mengasihi nggak bisa standarnya orang kasih orang itu kepada saya, nggak bisa. Kebalik-balik. Sekarang ya kita balik nih. Ikut Tuhan secara agamawi, memberi. Kosong toh di sini. Karena nggak pernah terima akhirnya. Akhirnya masuk ke dalam hubungan horizontal, waduh, kita semuanya kebingungan karena kosong, akhirnya kita menuntut orang lain karena ketika masuk ke dalam horizontal kita mau dari titik menerima, kebalik akhirnya. Makanya ada frasa atau istilah-istilah seperti begini, saya sedang mencari orang yang tepat. Gak ada orang yang tepat. Yang jomblo-jomblo jangan nyari orang yang tepat. Yang ada adalah saya harus menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Kan gitu harusnya. Jadi ketika mulai dari titik menerima, saya menerima dari Tuhan, akhirnya karena udah penuh, kita dapat kado, kita jadi kado bagi orang lain. Makanya contoh-contoh seperti Barnabas misalnya. Dia bantuin Paulus. Namanya gak kedengeran. Yang kita dengar Paulusnya. Yang kita dengar perjalanan misi dia yang hebat kemana-mana. Kita mana dengar Barnabas yang ada sosok di baliknya dia. Barnabas itu sosok di baliknya Paulus yang ngenalin Paulus sama jemaat mula-mula di Antioquia. Barnabas adalah orang yang jual harta miliknya di Siprus dikasih kepada jemaat mula-mula. Gak kedengeran namanya. Jadi second man, orang di balik layar, hidupnya jadi kado buat orang lain. Ketika Paulus berselisih paham karena Paulus orangnya sangat dominan sama salah satu asistennya yang dinamakan Yohanes yang disebut Markus, itu yang step in, yang intervene di tengah, itu adalah Barnabas. Dia yang bilang sama si Yohanes yang disebut Markus, bro sini deh, lu dimarahin ya sama dia ya. Karena Paulus tiba-tiba ngomong gini, udah gue gak mau ajak dia lagi, gak komitmen nih orang, kan dominan Paulus. Dia yang step in, dia bilang gini, udah lu ikut ke kampung gue ya. Terjadilah perselisihan di situ, terjadilah perpisahan. Makanya Paulus pergi sama partner barunya, bukan Barnabas, namanya Silas. Selagi itu terjadi, si Barnabas pergi sama Yohanes yang disebut Markus, diajak ke pulau Siprus, ke pulaunya dia. Mungkin di situ di counseling di pinggir pantai. Makanya Kus, lu sabar-sabar aja sama dia. Dia orangnya emang begitu, udah ya sabar ya gitu. Udah ya singkat cerita, nanti kita baca lagi tuh kisah berikutnya. Mereka berempat lagi tiba-tiba. Paulus, Silas, Yohanes yang disebut Markus, Barnabas. Dia jadi kado di pelayanannya Paulus yang sangat populer yang kita baca berkali-kali. Tapi kita gak pernah tahu ada sosok di balik itu yang namanya Barnabas, jadi kado. Waktu pertama kali dia ngenalin Paulus sama jemaat mula-mula di Antioquia, apa gak serem tuh jemaat mula-mula tuh markasnya kan ada di Antioquia ya. Antioquia itu seperti Kelapa Gading. Ada yang tinggal di Kelapa Gading gak? Ada ya, cuman gak mau angkat tangan. Oh ada tuh. Kelapa Gading itu ada 167 pintu gereja. Gereja terbanyak per kapita di Indonesia. Menurut data terakhir. Ada 400 ibadah di situ dari pagi sampai malam. Dulu salah satu bapak rohani saya, Pak Royandi Hutaswet bilang gini, Bill kalau kamu satu hari mau buka gereja jangan buka di Kelapa Gading, kamu kriminal rohani. Udah kebanyakan gereja di situ. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya uang untuk ke Holy Land, ke Kelapa Gading aja itu juga Holy Land. Karena gereja banyak banget. Makanya di sana makanan agak asin karena garam kumpul sama garam. Yang ketawa ngerti firman, yang gak ketawa maksudnya apa sih?
Garam ketemu garam. Makanya di sana agak-agak silau, karena kalau masuk ke mall banyak terang kumpul sama terang. Yang ketawa ngerti firman, yang makin bingung, dia khotbahin apa sih? Makanya lu baca firman, Itu Kelapa Gading. Itu Antioquia kayak begitu. Jadi waktu diajak ke situ sama Barnabas, dikenalin sama pilarnya gereja mula-mula, Petrus lah, Yakobus lah, Yohanes lah. Apa nggak mereka ngomong gini, bro? Itu orang bunuh orang loh. Itu orang baru bunuh orang Kristen loh, yang bener aja. Dia pasang badan. Udahlah, dia udah bertobat tahu. Udah, gue jamin deh. Gitu. Itu ya momen-momen kayak gitu nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang perhatikan di Alkitab. Orang jadi kado buat orang lain. Karena hidupnya berkelimpahan di dalam sini. Makanya ya, kita harus perhatikan satu sisi juga. Di dalam Tuhan, identitas kita, kan dikatakan serupa dan segambar ya. Oke. Sekarang kita tarik di dalam kehidupan sesama manusia. Coba lihat. Manusia itu sangat tertarik dengan harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Orang yang memiliki 5 hal ini, ya 1, 2 atau apalah pokoknya. Uangnya banyak, harta banyak, ketenaran, bla bla bla. Dideketin orang. Orang yang punya talenta diundang. Kadang-kadang karakternya nggak dilihat, diundang aja untuk kasih show. Karena dielu-elukan. Coba semua hal ini diambil, di take away dari dia. Banyak orang ninggalin dia juga pasti, jadi orang nggak penting. Makanya ada orang namanya kelompok marginal. Yang kita anggap di dalam penglihatan kita, lu nggak bisa kasih apa-apa sama gue. Makanya gue nggak ada kepentingan sama lu. Makanya orang kalau dibukain pintu di dalam mall, sama orang dibukain pintu greeter di dalam gereja, beda kan? Kita masuk ke dalam gereja ada greeter di pintu, shalom, kita juga ikutan shalom. Coba masuk ke mall, dibukain pintu sama satpam. Selamat datang, kita diam aja nyelonong. Ini orang lainnya bukan jemaat PRJ ya, saya lagi curhat. Jangan sensi deh. Bener gak? Karena kita nggak anggap, lu mau kasih apa sama gue? Lu nggak kenal juga sama lu. Padahal dia bukan pintu buat kita. Petugas toilet coba, kita keluar dari toilet, dia bilang terima kasih. Saya juga suka menggelitik saya nih, gue baru ngotorin toilet, lu bilang terima kasih. Makasih. Seolah lagi datang lagi ya, kotorin lagi ya, gitu-gitu. Berapa banyak di antara kita yang stop dan bilang gini, makasih ya mas. Kalau nggak ada mas nggak bersih toiletnya. Kalau nggak ada mas nggak ada yang bukain pintu buat saya di mall. Makanya ya, semua ketika di strip down, nggak ada nih di antara kita. Orang ninggalin, cuman segelintir orang yang sayang sama kita, yang mungkin masih tetap sama kita. Makanya circle kita makin dekat, makin dikit kan orangnya. Yang benar-benar sayang sama kita tanpa kondisi. Saya mau beritahu ini kepada kita. Kita nggak mau punya apa-apa kayak. Kita mau bahkan kita ada di lumpur dosa pun. Apapun bentuknya kita. Harga kita di mata Tuhan sangat mahal. Sangat mahal. Itu saudara dan saya. Jadi mau saudara ditinggalin orang kek, mau saudara nggak dianggap kek, mau saudara rasa sendiri kek, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Segitu hebatnya engkau, sampai dia mati buat hidupmu. Engkau belum lahir, engkau belum punya kesempatan untuk mengasihi dia, Tuhan udah mati buatmu. Itu Yesus. Makanya segambar dan serupa tuh indah. Nah itu kan semua pemberian. Itu kan semuanya gift dari Tuhan. Terus kita gak pernah belajar terima. Banyak banget, banyak tersirat di Alkitab dan juga ditulis di Alkitab. Tertulis dan tersirat, luar biasa semuanya. Orang yang paling intim di perjanjian baru, orang-orang berdosa. Orang-orang yang paling sering konflik sama Yesus siapa? Orang agamawi. Karena dia lagi ngasih tahu, kalau ngajar orang, kalau kamu dekat sama orang, ajarin orang terima kasih saya. Makanya Yohanes 15 bilang begini, ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah, ini penting banget. Penting banget. Tinggallah di dalam kasihku. Stay in my love. Ini sering banget cuma dibaca begitu aja. Tinggal di dalam kasihku tuh bahasa aslinya bahasa Yunani very detail ya, sangat detail bahasanya. Jadi saya suka banget lihat bahasa Yunani karena detail banget bahasa Yunani. Salah satunya yang buat saya merinding tuh kata molops. Ketika Alkitab menggambarkan tentang bilur-bilur Yesus. Ditulis di Petrus bilur-bilur, bahasa aslinya molops. Satu-satunya kata Yunani molops itu hanya di ayat itu.
Dia lagi ngasih tahu sama kita, oh bukan bilur-bilur maksudnya. Itu gambaran aja. Tapi aslinya letterlucknya. Kalau dibilang bilur-bilur berarti masih ada sisa daging. Berarti ada sayatan ada sisa daging. Kalau dibilang molops, itu artinya singular. Satu stripe. Satu bilur. Artinya apa? Tubuhnya Yesus belakangnya hancur total. Gak ada daging pun tersisa. Itu maksudnya. Jadi bahasa Yunani itu menjelaskan Alkitab dengan sangat detail. It brings the word to alive. Memberikan gambaran bobot tentang arti daripada kata itu. Nah kata tinggal itu artinya meno. Meno itu artinya begini. Saya udah sayang sama kamu, udah ya. Seolah-olah tuh Tuhan pegang pundak kita gini. Nah udah, jangan kemana-mana. Kamu tahu gak saya sayang sama kamu? Tuh kayak gitu tuh. Kamu mau buat apa kek? Kamu mau seperti apa kek? Kamu tetap aku sayang. Itu ya postur kita, postur rohani kita kalau bangun pagi kita sadar sama kebaikan dan kasihnya Tuhan kepada kita. Itu aja, mulai dari itu aja setiap hari. Merdeka kita. Kita lama-lama makin sadar, iya ya ketika dia katakan selesai berarti tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi kutuk keturunan. Beres sudah semuanya. Bahkan nanti ketika di pengadilan terakhir saya akan berdiri di pengadilan Kristus namanya. Orang yang tidak percaya berdiri di pengadilan putih yang besar. Tahtanya aja beda. Kita semuanya berdiri di situ akan dihakimi, betul. Bukan dihakimi berdasarkan keselamatan yang akan kita terima, bukan. Dihakimi berdasarkan perbuatan kita untuk menentukan upahnya. Keselamatannya dijamin. Karena keselamatan bukan pakai upaya kita, pakai iman yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi makanya dia bilang, stay in my love. Aku tuh sayang banget sama kamu. Nah, yang namanya tinggal di dalam kasih. Kasih itu adalah salah satu bagian daripada buah roh. Betul ya? Sekarang kita buka dulu Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ada 9 ya. By the way namanya buah roh bukan buah-buah roh. Kalau di sekolah minggu diajarinnya, anak-anak ini buah-buah roh bukan buah roh. Kalau satunya nggak ada berarti buahnya rusak, cuma satu. Di dalam satu itu ada semuanya. Buah roh. Jadi harus utuh. Dikatakan begini, buah roh ialah, oke, ini Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Kemudian semua ayat yang kita baca tadi Yohanes dan kemudian nanti ada lagi di Filipi dan lain sebagainya, itu semuanya nyambung, oke. Perhatikan ini baik-baik. Buah roh dimulai dari kata atau kalimat atau kata yang namanya kasih, betul ya. Kemudian habis kasih apa? Sukacita. Habis sukacita apa? Damai sejahtera ya. Habis itu ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah 3 hal yang pertama, ya kita lihat ya 3 hal yang pertama. Itu semuanya ada kaitannya. Dan ada urutannya, gak sembarangan ditulis. Pewahyuan yang roh Tuhan berikan kepada penulis-penulis di Alkitab, itu semuanya nyambung karena memang yang menulis Alkitab cuma satu yaitu Tuhan sebenarnya. Mereka ini hanya membantu menulis isi hati Tuhan. Jadi semuanya makanya nyambung. Korelasinya luar biasa. 1500 tahun ditulis oleh orang yang berbeda-beda, di dalam kultur yang berbeda-beda, di dalam bahasa dan juga background yang berbeda-beda. Semuanya nyambung. Itu Alkitab. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke. Kemudian seterusnya itu adalah perbuatan kita. Sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah kalau kita disuruh begini, oke, ayo hidup kamu harus sabar, kamu harus murah hati, kamu harus baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Oh susah, karena kita mulai dari titik memberi. Gagal lah pasti, gagal. Makanya titiknya buah roh itu dimulai dari apa? Kasih, kemudian ada sukacita, ada damai sejahtera. Oke, sekarang kita udah baca tadi, tinggallah di dalam kasihku. Buah roh ya. Berarti kasih itu letaknya di dalam roh manusia. Temannya kasih yang biasanya kita kenal ada di dalam jiwa itu namanya jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Yuk angkat tangan sama-sama. 1, 2, 3. Oh Tuhan ampuni yang gak angkat tangan Tuhan. Mereka AI rupanya Tuhan, gak ada perasaan. Gak mungkin banget gak jatuh cinta. Jatuh cinta dari jarak jauh juga bisa. Dulu saya lihat istri saya
dari jauh, renyuh hati saya. Belum kenal padahal, langsung kayak jantungnya ngedrop dok gitu ke bawah. Jatuh cinta jarak jauh, bisa. Itu jatuh cinta namanya. Jatuh cinta karena letaknya di dalam emosi manusia, di dalam jiwa. Jiwa itu ada emosi, perasaan, kehendak, ya, itu pikiran, itu semuanya di dalam jiwa. Semua yang letaknya di dalam jiwa itu selalu mudah dicuri sama iblis, mudah hilang, mudah terpengaruh sama kondisi eksternal. Oke, saya cuma mau kasih perbedaannya aja nih. Jadi jatuh cinta sama kasih itu beda. Jatuh cinta namanya juga jatuh, fall in love. Bukan naik cinta, jatuh, gak berdaya gitu, jatuh cinta gitu. Itu ketika orangnya nyebelin, bisa gak jatuh cinta lagi. Gue udah gak suka sama dia, kenapa? Kasar orangnya. Gak jatuh cinta. Orang yang nikah, modalnya jatuh cinta, kelar dia. Karena setelah 5 tahun, 6 tahun, tiba-tiba udah masuk dalam pernikahan, udah makin tahu ngoroknya makin keras gitu ya. Terus orangnya jorok misalnya, makin hilang tuh terkikis rasa itu. Makanya saya pernah nanya sama seorang sepasang gitu ya lagi mau nikah. Modal kamu mau nikah apa? Ya kak, aku nih kalau ketemu dia kayak butterfly di sini kak, kayak ada kupu-kupu di sini kak. Aduh nervous banget kak. Itu modal utama kak. Saya bilang, kelar loh. Nanti lo 5 tahun lagi tuh bukan kupu-kupu yang ada di situ, yang ada naga di dalam diri lo. Lo marah-marah sama dia. Gitu ya kak, iya. Nih ya, yang namanya jatuh cinta bisa terusik, bisa hilang kapan aja. Oke? Ketika kita ngerti yang namanya kasih, mengasihi sama seperti kasih Yesus mengasihi kita. Kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Makanya definisi kasih di 1 Korintus 13 ayat 4-7 dimulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya toh. Itu semuanya keputusan, is decision, gak ada yang perasaan. Lawan daripada kasih itu perasaan. Sabar lawannya apa? Tidak sabar, betul ya? Mau gak sabar? Oh gampang, coba nongkrong aja, ngantri aja di Indomaret, pasti gak sabar. Duh lama banget sini. Gitu. Ngantri di sebuah pintu tol misalnya, gak sabar misalnya, gampang untuk gak sabar. Mau boarding pesawat, suduk-sudukan gak sabar. Satu hari saya bilang, Pak, itu nomor di boarding pass Bapak itu artinya tempat duduk, bukan tempat berdiri. Bener juga ya Pak, iya ini bukan bus kota, Bapak pasti duduk, tenang aja ngantri aja. Kayak ketakutan gak dapat tempat duduk aja di pesawat, gak boleh berdiri tahu gitu. Iya Pak bener juga, ya udah nyantai lah, tenang aja, jangan suduk-sudukan. Orang Indonesia kalau di depan lift, lift kebuka, gubrak depan lift. Harusnya apa? Yang dari dalam keluar dulu toh. Yang di luar nunggu, biar lancar. Dulu ya, jangan diikutin ya, ini dulu sebelum bertobat ya. Adik saya sama saya, adik saya kan gede banget badannya. Dia keluar dari lift, ada orang di depan lift kan, dia nggak peduli toh nggak ditabrak sama dia, bruk jatuh gitu. Dulu bisa ngantri nggak digituin? Dulu sebelum bertobat, jangan diikutin. Itu orang Indonesia lagi nunggu mau nonton XX1, nyalak di tengah-tengah barisan, ngantri dong, nggak bisa ngantri orang Indonesia. Istri saya negor orang di Indomaret. Botol aqua main taruh depan aja lagi ngantri di kasir. Ditegur sama dia. Mas ngantri dong mas, jangan gitu, hargai yang lain. Ya ampun bu, cuma satu doang botol aqua. Nggak bisa gitu, ngantri. Hargai dong yang lain. Ribut langsung Indomaret. Yang ngantri juga jadi ikut-ikutan, kasir juga bilang, mas ngantri mas. Gara-gara istri saya. Pas pulang dia bangga, tadi aku tegur loh bapak-bapak. Sampai dia pindah ke belakang. Hebat kamu, iya. Kok kamu berani sih ngomong gitu? Iyalah kalau udah apa-apa kan tinggal panggil kamu. Ya ampun, emangnya gue preman? Kan deket rumah, kamu datang aja ke Indomaret, kamu berdiri di situ, orang juga pada takut. Apaan takut? Ada juga saya berdiri di situ, Pastor Billy ya, Pastor Billy. Gitu. Itu orang Indonesia. Jadi sabar itu keputusan, murah hati keputusan. Jadi love is a decision gitu loh.
Jadi yang namanya kasih ketika nanti jatuh cintanya hilang di dalam sebuah hubungan, ketika mengambil keputusan untuk mengasihi lagi dan menjadi orang yang tepat dan mau jadi orang yang tepat bagi pasangannya, lambat laun jatuh cintanya balik lagi. Gitu loh. Makanya sebuah hubungan di dalam kekristenan, di dalam kasih Tuhan, modalnya itu. Banyak orang tahu tentang kasih, tetapi banyak orang tidak mengerti arti daripada kasih. Itu artinya tinggallah di dalam kasihku, karena itu ngerembetnya kemana-mana. Terima kasihku dulu. Coba lihat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Sorry, sebelum itu kita habisin dulu. Tadi saya belum selesai ini ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 dulu. Jadi gini, ayat 9 kan bilang tinggallah di dalam kasihku. Oke, ikutin urutannya ya, ikutin urutannya. Jikalau kamu menuruti perintahku, ya, Yohanes 15 ayat 10. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, nah tadi ingat ya urutannya di buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Oke. Ayat 11 coba lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini nulis Yohanes loh. Itu yang tadi nulis Paulus. Kok bisa nyambung? Karena memang Tuhan lagi ngasih tahu, kalau kamu tinggal di dalam kasihku, sukacitamu jadi penuh. Nah, sukacita kembali lagi adalah buah roh. Temannya sukacita yang ada di dalam jiwa manusia itu namanya kesenangan. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Kesenangan bisa dicuri sama iblis. Kesenangan bisa terusik kapan saja. Tetapi yang namanya the joy of the Lord is my strength, sukacita Tuhan, gak bisa dicuri sama iblis. Satu hari saya mendarat di kota Chicago, udah lama sih ya kejadian ini, di bulan Januari. Wind chill, jadi anginnya tuh minus 50, anginnya doang. Jadi udah below freezing. Saya dijemput sama teman saya karena saya lagi ada convention di situ. Saya mendarat, teman saya bilang gini, gue udah beliin lo Starbucks. Nanti sampai di luar, gue beliin lo 2. Nanti sampai di luar, lo tuang tuh Starbucks begini, ya, lo lihat langsung jadi es. Jadi saya udah harus pakai segala macam pelindung kepala segala macam dan kaos tangan karena takutnya frostbite. Karena kalau terlalu dingin, kalau udah di below freezing itu bisa keretak langsung kulitnya. Karena dingin banget. Itu panas loh. Kopi saya tuang gini, freezing, frozen langsung jadi es. Udah gitu dengan agak-agak EO-nya saya ngomong gini sama dia. Waktu itu nyari-nyari es krim Ben & Jerry agak-agak susah. Sampai hari ini juga belum ada sih outletnya di Indonesia. Tahu nggak es krim Ben & Jerry? Pasti ada yang ngangguk-ngangguk tahu ya. Nah itu adalah di beberapa supermarket. Jadi waktu saya ke sana saya bilang gini, mau kemana Bill? Makan es krim Ben & Jerry boleh nggak? Ini musim dingin. Lu ngapain makan es krim? Di Indonesia nggak ada soalnya. Gue pengen banget makan. Sakit perut lu nanti. Udahlah gak apa-apa dikit aja. Dia ajak ke mall sama dia. Masuk ke outletnya Ben & Jerry, tau gak tulisannya apa? Buy one get two free. Gak ada yang belilah. Buy one, ban scoop, get two free. Diskon habis-habisan, gak ada yang beli. Saya noleh ke balik counternya, itu yang jualan lagi dengerin headphone lagi gini-gini. Karena gak ada customer. Itu udah jam 2 siang. Jadi waktu saya tepuk ini, oi, oh wow, you are my first customer. Dia senang banget. Terus saya bilang, itu beneran tuh buy one get two free? Yes. Because you are my first customers, I give you 1 and get 3 free. Saya kasih kamu 1 tambah 3 jadi 4 scoop gede-gede. Oh seneng dong. Ada satu yang saya suka namanya Chunky Monkey. Tahu ya? Ada yang ganggu-ganggu tahu juga. Wah enak banget tuh. Itu es krimnya es krim banana, pakai walnut, sama ada coklatnya, aduh enak banget. Makan itu lihat ketemu, langsung tuh akses Abraham Petrus ketemu langsung. Wah enak banget pokoknya. Saya makan dengan lahap.
Di pinggir kaca di mall, orang lewat begini. Iyalah, di luar winter ada orang Indonesia kampungan makan es krim di situ. Senang nggak? Senang banget. Aduh, saya bilang sama teman saya, gue senang banget. Udah lama nggak makan es krim ini. Lu nggak mau? Enggak, bilang gitu. Selesai ya, jalan keluar. Beneran, sakit perut. Dan sakit perutnya sampai malam. Kesenangannya hilang langsung. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Habis sukacita, Alkitab katakan apa? Damai sejahtera toh? Coba lihat lagi. Sekarang kita buka Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersuka, kasih kepada sukacita. Sukacita, lihat ini. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tinggal di dalam kasihku, kamu akan menikmati yang namanya sukacita yang kuberikan. Itu kuncinya. Kamu nikmati sukacita, kamu akan nikmati damai sejahtera. Yang juga aku sudah berikan, itu adalah buah roh. Temannya damai sejahtera, namanya ketenangan. Ketenangan di dalam jiwa manusia. Bisa hilang kapan aja. Makanya Yohanes 14 ayat 27 mengatakan begini, damai yang aku berikan kepadamu bukan seperti dunia berikan, karena yang dunia berikan ketenangan. Dan dunia berikan ketenangan setelah badainya selesai, setelah masalah selesai. Damai yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Itu maksudnya. Kerajaan sorga hanya satu-satunya kerajaan yang sanggup memberikan sukacita dan damai sejahtera. Teman saya masuk ke kamar saya di rumah sakit waktu saya dirawat. Sekarang saya mau tanya, waktu saya dirawat seneng atau tenang nggak? Seneng dan tenang nggak? Ya enggak lah. Mana ada orang di rumah sakit seneng? Ke rumah sakit, yuk lamain ya di sini, nggak ada. Yang ada orang di hotel pengen lama-lama, iya kalau hotelnya bagus. Mana ada orang di rumah sakit seneng? Apakah di rumah sakit tenang? Oh sama sekali tidak. Tiap hari lihat orang mati saya. Pintu kebuka, teriak-teriak di ujung sana mati. Itu lantai kemo soalnya. Saya udah tiap hari ngeliatin dan mendengar orang mati. Tiap hari. Tiba-tiba code blue. Tet, 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 tet. Ruangan mana suster? Ruangan di ujung. Gimana nasibnya? Resusitasi ya? Iya. Barusan. Gimana suster? Meninggal. Gimana suster? ICU. Gimana suster yang kemarin? Meninggal. Sebelah kamar saya kanker paru-paru, batuk 24 jam. Saya tumpangin tangan. Karena saya juga sedih dengerin dia batuk gak stop-stop. Besok paginya gak kedengeran batuknya. Saya seneng, suster puji Tuhan dia udah oke ya. Enggak pak, tadi jam 5 mati. Saya gak berani doain orang habis itu. Itu tiap hari kayak begitu. Itu pemandangan saya sama pendengaran saya tiap hari kayak begitu. Tiap hari. Teman saya masuk ke kamar dia begini ngeliatin saya. Banyak yang datang ya teman dekat ya. Liatin saya udah kayak tengkorak. Datang tuh mau nyapa saya sambil nangis. Bil, lu gimana Bil, kok lu bisa kayak begini gitu. Lu jaga badan lu Bil, lu kan jaga makan, lu kan nge-gym lu, kok lu bisa jadi kayak begini Bil. Gimana nasib gua Bil, nah elah. Mereka duduk 2 jam, mereka duduk 3 jam. Dan mereka selalu bilang begini, pas mereka mau pulang. Kok lu ada semangat ya Bil ya? Kok lo ada damai Tuhan ya Bil? Kok lo ada sukacita ya? Kok lo optimis ya dari tadi ya? Karena saya bilang gini, karena setiap hari saya sadar bahwa kasihnya sungguh indah bagi saya. Sehingga yang namanya sukacita, yang namanya damai sejahtera meluap-luap dari hidup saya. Dan itu kan bukan pakai upaya saya. Makanya tinggal di dalam kasihnya tuh dahsyat. Hanya sekedar untuk switch paradigma tiap hari. Makasih ya Tuhan, Tuhan gak pernah murka sama saya. Jadi jangan pertanyakan Tuhan, Tuhan marah gak sih sama gue ya? Tuhan marah ya sama saya? Jangan pernah ngomong gitu lagi. Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah, Tuhan sayang sama kita, titik.
Udah. Jangan pernah tanya lagi, Pak ada kutu keturunan ya, Pak ada kutu keturunan, doain rumah saya Pak ada kutu keturunan. Jangan ngomong gitu lagi, nggak ada kutu keturunan. Dan kalau engkau terganggu di mana saja doakan, ya udah pasti jangan main-main sama kuasa gelap. Pak di rumah saya doain Pak, ada kuasa gelap. Ya doain aja sendiri. Terus pas ditanya, ditanya, nyimpen apa kamu di rumah terganggu terus, doa nggak pernah beres-beres. Iya ada batu-batu dari zaman dulu keramat, memang batu keris-keris Pak, memang ada di rumah. Ya buang kali. Lu mau doa sampai kapanpun juga kayak begitu gitu. Jadi jangan main-main juga sama kuasa gelap. Nah, ketika kita mengerti ini, ya, hidup kita langsung merdeka. Karena buah roh tuh begitu memang. Nah, baru setelah itu kita bisa melakukan ketaatan. Kalau udah tinggal di dalam kasihnya, ada sukacita, ada damai, beres udah yang lain-lainnya tuh. Kita akhirnya melakukan ketaatan kita tuh effortless, mengalir semuanya udah. Jadi udah gak pakai upaya-upaya lagi, udah semuanya mengalir karena penuh hidupnya. Nah itu sebabnya, coba lihat ya, Kisah Rasul pasal yang ke-12. Saya tutup sama ini ya. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Oke, Petrus ini baru tahu temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya. Sama siapa? Herodes Agripa. Ada kemungkinan besok Petrus akan diperhadapkan dengan masyarakat ramai, dia pun akan dipenggal kepalanya. Dia dimasukin ke penjara. Tenang gak? Udah pasti enggak lah. Senang ya? Ya udah pasti enggak. Dibelenggu dengan dua rantai, ada prajurit mengawal di samping kanan kirinya, dan ada prajurit di depan selnya dia. Oke. Tiba-tiba, Kisah Rasul ini yang tulis Lukas. Lukas ini dokter. Lukas kalau nulis kitabnya detail. Lukas tulis begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Kita sudah tahu biasanya kalau malaikat ingin memberikan pesan itu biasanya dikirim Gabriel. Biasanya malaikat kalau datang itu ruangan bersinar atau kepada siapapun manusianya terkaget-kaget. Manusianya terkejut lah, manusia kaget gitu ya. Pertama kali di dalam perserikatan kemalaikatan, malaikat hadir di depan manusia, manusianya nggak mudeng dan manusianya nggak sadar. Jadi Lukas nih nulis, Lukas kasih tahu ini cahaya udah bersinar loh di dalam ruangan itu. Dikatakan begini, malaikat itu menepuk Petrus untuk apa? Membangunkannya. Dikatakan begini, bangunlah segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Berarti Petrus tidur nyenyak. Besok mau dihukum mati, sahabatnya baru dihukum mati, ketenangan pasti tidak ada, kesenangan pasti tidak ada, tetapi malam itu dia tidur nyenyak dan di dalam sebuah sejarah di mana ada visitasi malaikat, seorang manusia tidak bangun. Kenapa? Petrus ada damai sejahtera dan ada sukacita, hidupnya tenang, walaupun ada masalah. Itu yang terjadi. Makanya ketika malaikat datang dia gak mudeng. Saya percaya itu malaikat pasti diketawain sama teman-teman malaikat dari atas. Ya kurang sakti loh gitu. Diem loh gitu. Bayangin dia udah bersinar, manusia gak bangun harus ditepuk. Bangun. Itu sebabnya hal yang sangat sederhana. Saya dapat laporan dari teman-teman saya, dari beberapa jemaat. Pak, semenjak saya sadar bahwa saya datang kepada Tuhan itu dalam posisi menerima bukan memberi. Bahkan tinggal di dalam kasih-Nya. Saya berubah Pak. Saya gak jadi orang stres lagi, saya tidur nyenyak. Saya lepas pil tidur, bahkan ada yang ngomong gitu sama saya. Rupanya selama ini Pak, saya datang ke Tuhan tuh salah. Saya menganggap kepada Tuhan tuh saya memberi. Makanya ada frasa-frasa yang orang datang, Pak saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab Pak? Karena dia mulai dari titik memberi. Harusnya hari ini kita akan ngomong gini, saya ada masalah.
Saya udah doa, saya udah puasa. Udah dapat jawabannya? Belum. Tapi hati saya penuh dengan sukacita. Karena sebelum saya dapat jawaban doa, saya udah puas. Karena apapun jawaban doa, pasti bawa kebaikan buat saya. Jawaban doa bisa iya, jawaban doa bisa tidak, jawaban doa bisa diganti yang lain, A diganti B, atau nanti. Apapun itu jawaban doa, pasti bawa kebaikan buat saya. Kalau di hari saya terima dan saya gak suka, saya akan ngucap syukur aja. Karena siapa sih saya yang mau sok tahu ini? Karena di ujung daripada ini semuanya, saya pasti akan deklarasi. Karena ini semua jawaban doa, Tuhan udah siapkan karena Tuhan tahu kebutuhan saya. Pasti bawa kebaikan. Makanya Roma 5 bilang apa? Pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Di dalam Kristus Yesus. Pengharapan di dalam Kristus Yesus yang di dalamnya kita tinggal di dalam kasih-Nya tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita di dalam posisi yang menerima. Saya percaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan sekali lagi kedua hal itu tidak akan pernah bisa dicuri sama iblis. Amin. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Percaya bahwa firman Tuhan dimeteraikan dalam setiap hati kami. Hamba-Mu stop berbicara, firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Memberikan kami pewahyuan, memberikan kami rema, memberikan kami kekuatan bahkan nasihat. Terima kasih Bapak yang baik, tuntun langkah hidup kami. Kami tahu hari ini dan sampai selama-lamanya kalau kami tinggal di dalam kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, kami pasti Tuhan akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Dan kami akan mengalami buah roh yang akan timbul dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini. Dan hidup kami pasti penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Amin. Mewakili gembala dan juga pengerja serta jemaat GBI PRJ kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Billy Lantang. Kiranya Tuhan Yesus berkati Pastor dan keluarga berlimpah. Baik, adapun juga informasi tambahan yaitu Dads for Life berkolaborasi dengan Cool dan juga WOI mengadakan Dads Coffee Talk dengan tema menjadi coach bagi anak dengan metode Cognitive Behavior Therapy atau CBT yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dengan biaya pendaftaran 50.000 bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti talk show ini boleh silakan scan QR. Saya percaya talk show ini akan memberkati dan membekali setiap kita sebagai orang tua. Amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan umum atau kolekte. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh menaikkan tangannya, maka para asyar akan membantu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti juga dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
hati berdoa menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa menguatkan kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang harus kami terima dan memberikan kami kekuatan pada hari ini Bapa. Dan kami terus berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim pada malam hari ini Pak Billy Lantang dan keluarga, kiranya terus dalam berkat dan perkenanan dari Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang
Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.